Di mana ini? Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jamaah Masjid Nurul Iman Kanwil DJPB Provinsi DKI Jakarta, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita sekalian masih diberikan nikmat keimanan, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita sama-sama bisa menjalankan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sekalian bisa mengikuti kajian rutin setiap hari Kamis. Berikutnya, salawat serta salam tetap kita limpahkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas berkat jasa-jasa dan jasa-jasa beliau memberikan pencerahan pada kehidupan kita yang saat ini. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang hadir di masjid maupun yang bergabung secara online, sungguh berbahagia sekali pada siang hari ini bahwasanya kita kedatangan guru kita, Bapak Ustadz Ahmad Saiku, yang telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan tausiah dan ilmu kepada kita semua pada kesempatan siang hari ini dengan tema akhlak. Saya rasa akhlak ini juga relevan sekali dengan tugas kita, profesi kita sebagai PNS atau ASN ya, karena menjadi nilai dasar sebagai ASN, baik untuk PNS maupun untuk karyawan BUMN juga menjadi nilai dasar dengan akhlaknya gitu ya. Tidak berlama-lama, baik Bapak Ibu, rekan-rekan jamaah Masjid Nurul Iman yang hadir maupun yang tergabung secara online, kita segera mendengarkan arahan dan siraman rohani dari beliau Bapak Ustadz Ahmad Saiku. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la nasira wa la mu'in fata'ala Allahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para pejabat dan lingkungan Dirjen Perbendaharaan Negara, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan pada kita kenikmatan di tengah kesibukan kita masih sempat untuk menyisihkan waktu untuk melakukan kajian
dan mujalasatus sholihin. Ya, duduk-duduk bersama orang-orang yang solih. Mudah-mudahan yang ada di masjid ini semuanya orang solihin dan solihat. Dan juga yang ada di mendengarkan lewat apa nih? Teams. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan siang hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan akhlak. Ya. Tentu ini sesuatu hal yang mungkin mengucapkannya mudah, tetapi implementasi dari nilai-nilai akhlak ini yang justru berat. Makanya bukan saya lebih pandai dan lebih sempurna telah menerapkan akhlak-akhlak ini, tapi ini di antara keunggulan orang yang beriman adalah ketika dia mampu memiliki nilai-nilai yaitu ruhut tanasuh. Ya, ini semangat untuk saling nasihat menasehati. Ya, karena itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang sangat kita hafal, wal asri innal insana lafi khusr. Sungguh manusia ini berada di dalam kerugian. Ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal solih. Setelah itu Pak, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dan saling nasihat menasehati di dalam kebenaran, saling menasehati di dalam kesabaran. Pada ayat yang lain, watawasau bil marhamah, saling nasihat menasehati dengan kasih sayang. Bukan untuk mempermalukan, bukan untuk menjatuhkan, tapi karena rasa takut agar saudaranya tidak terjerumus juga dalam jurang kemaksiatan yang berkepanjangan. Saya sungguh sangat berbahagia ya bagaimana berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian yang ya namanya Dirjen Perbendaharaan Negara. Mungkin kalau zaman dulu, zaman Nabi Yusuf ya tugasnya Nabi Yusuf begini ya. Nah, ini ada apa namanya penerus, pelanjut ya apa tugas-tugas Nabi Yusuf pada hari ini gitu. Ya. Dimana kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, beliau itu dengan percaya dirinya, ya, yakin bisa mengelola dan mengatur negara, dan itu mulai dari, ya mungkin kalau sekarang Kementerian Keuangan. Dan salah satu akhlak yang dikembangkan oleh beliau, yaitu dengan kepercayaan dia mengatakan inni hafizun alim. Dia minta ditunjuk sebagai bendahara negara. Kenapa? Karena saya dipandang memiliki kemampuan untuk itu. Saya hafiz, mampu menjaga aset-aset negara dengan baik, alim, dan saya pun mengetahui betul seluk-beluk tentang keuangan negara. Jadi ini memang perlu hal seperti ini kita miliki. Dan saya juga sangat apresiasi pada Pak Menteri yang baru ya. Di tengah berbagai sorotan mungkin apakah ini punya latar belakang keuangan, ekonomi, atau bisa menyelesaikan permasalahan keuangan yang kompleks. Nah, beliau awal-awal justru menceritakan bagaimana kiprah beliau selama ini menangani masalah perekonomian, termasuk usulan-usulan yang beliau sampaikan. Nah itu termasuk tadi alim, bahwa yakinkan bahwa pada orang lain itu saya ini punya ilmunya untuk mengelola itu. Jadi jangan kita ketika ditanya juga nggak percaya diri. Jadi orang juga nggak percaya diri kepada kita. Nah, jadi serahkan pada saya. Ini akan saya kelola dengan baik. Kalau memang kita punya ilmunya, ya sampaikan itu. Nah, yang kedua yang lebih penting lagi adalah hafiz. Ya, kita mampu menjaga apa yang diamanahkan kepada kita. Sesungguhnya dengan dua itu, alhamdulillah, Nabi Yusuf alaihissalam mampu keluar dari problematika negara yang saat itu ya carut marut dengan siklus yang ekonomi yang 7 tahun dia masa panen, 7 tahun lagi masa paceklik. Nah, tentu siklus-siklus ini pun akan mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Nah, oleh karena itu kajian yang saya buatkan dalam tulisan ini adalah tentu lebih dekat lagi kita ingin meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kepemimpinan dan pelayanan publik. Ini untuk melengkapi apa yang tadi sudah dimiliki oleh karakteristik sifat Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ini hafizun alimun. Saya orang yang bisa menjaga aset negara. Saya orang yang paling mengetahui
mengelolanya bagaimana. Ya. Nah, tentu apa yang dijadikan dasar ini yang sering kita dengar firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang sudah kita hafal bersama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah datang pada diri kalian ya suri teladan yang baik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jenisnya yang Allah utus adalah bangsa manusia, ya bukan bangsa jin dan bangsa malaikat. Ya, betul-betul manusia yang sangat manusiawi untuk bisa diikuti oleh kita semuanya. Nah, tentu orang yang bisa mengikuti keteladanan ini, ya 3 syarat kata Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama adalah berharap akan ada hari akhirat. Ya, itu yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Mereka yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Yang kedua itu wa zakarallaha katsira. Ya. Yang pertama adalah liman kana yarjullah, berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tadi perjumpaan kita dengan hari akhir. Dan yang ketiga adalah wa zakarallaha katsira. Kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau 3 ini enggak kita miliki, ya lewat aja. Enggak akan bisa kita menangkap keteladanan demi keteladanan yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita enggak berorientasi akhirat, kalau kita enggak berharap pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita enggak banyak-banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir pun kadang-kadang kita masih tetap dilalaikan. Apalagi kita sedikit berzikir, apalagi enggak pernah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di dalam misi kenabian sangat jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dalam sabdanya itu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Jadi bagaimana kita melihat sebelum Rasulullah SAW diutus, akhlak bangsa Arab yang penuh dengan kejahiliahan, nah itulah yang akan dilakukan perubahan demi perubahan yang dilakukan terhadap akhlak yang rusak itu kemudian beralih kepada akhlak yang mulia. Nah, ini bagian dari kenapa kemudian diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, tentu saja kita sebagai pengikut-pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sangat layak untuk bagaimana kita meneladani ya satu contoh yang Allah memang persembahkan, Allah munculkan untuk kita agar kita bisa mencontohnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang bisa kita contoh dari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam? Sungguh sangat banyak. Ya, kalau kita melihat kajian-kajian kitab-kitab sirah, setiap kali kita mengkaji kitab sirah ada hal-hal yang baru yang diungkapkan oleh para ulama-ulama yang faham dan mendalam tentang kajian-kajian sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang yang kontemporer. Ya, misalnya apa yang dituliskan oleh Dr. Shafi Antonio, misalnya the Great Leader, ada aja apa yang hal-hal yang baru yang bisa kita jumpai, kita temui dari kitab-kitab yang sedemikian banyak itu. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan yang siang hari ini, saya ingin melihat beberapa keteladanan yang saya menganggap ini saya kira layak untuk diikuti oleh kita, apalagi yang tadi ada di dalam ruang lingkup kerja-kerja kita di Dirjen Perbendaharaan Negara. Yang pertama tentu amanah sebagai kepemimpinan ya. Ini masalah kepemimpinan. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita perlu menyadari
dan perlu juga kita menguatkan kepercayaan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kemampuan pada kita, ya, bahwa kita ini punya kemampuan untuk tampil menjadi pemimpin. Karena Rasulullah SAW menegaskan itu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian ada pemimpin dan setiap kalian pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan kita semuanya. Nah, oleh karena itu, ini sebagai satu modal dasar, ya. Tentu nanti akan kita melihat ruang lingkup kepemimpinan yang kita mampu untuk menjalaninya, itu pun kita bisa mengukur. Karena masing-masing kita mungkin punya strength point. Ada yang mungkin kepemimpinannya ini hanya pada tataran di keluarga, ya. Ketika memimpin yang lebih besar dari itu, kita nggak akan sanggup. Ada yang punya kepemimpinan lebih besar lagi. Jangankan memimpin masyarakatnya, memimpin negara pun mampu. Gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini kita punya harus kenali pada diri kita masing-masing, ya, bahwa potensi-potensi kepemimpinan itu mungkin ada pada diri kita semuanya. Karena tadi penegasan baginda Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, jadi taruhlah misalnya kita ini dijelaskan dalam hadisnya bahwa seorang laki-laki dia pemimpin di rumah tangganya. Perempuan pun sebagai istri juga dia memimpin di rumah tangganya. Nah, terhadap anak-anaknya, terhadap pengaturan rumah tangganya. Nah, jadi lihat nanti ruang lingkup atas kepemimpinan. Termasuk kalau misalnya tadi ada yang diberikan amanah untuk kebersihan kantor, ya itulah menjadi ruang lingkup kepemimpinan yang harus dikelolanya. Ada tadi yang diberikan mungkin lebih besar lagi, dia harus menjadi bendahara betul negara ini, ya dia harus punya tadi, mampu memimpin dan mengelola ini dengan sebaik-baiknya. Ketika ini keluar dari strength point kita, ada pernah sahabat yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Dia pernah meminta jabatan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW enggak berikan itu. Kenapa? Karena tahu karakteristik Abu Dzar Al-Ghifari ini seorang yang lemah. Makanya beliau kemudian mengatakan pada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, innaka dhaif, sesungguhnya engkau ini lemah. Wa innaha amanah, wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah." Kemudian beliau mengingatkan baginda Rasulullah SAW, sungguh jabatan itu adalah amanah. Dan pada hari kiamat kelak, ini akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Kecuali illa man akhazaha bihaqqiha. Kecuali orang yang tadi mampu mengambilnya itu dengan haknya, dengan benar. Ya, karena memang tadi punya kemampuan juga. Ya. Wa addallazi alaihi fiha. Dan orang yang menunaikan kewajiban-kewajibannya itu dengan sebaik-baiknya. Maka itu justru akan menjadi investasi. Dalam sabda Rasul yang lain kan dikatakan bahwa ada 7 golongan yang Allah akan berikan perlindungan di hari kiamat kan. Sab'atun yuzilluhullahu yauman la zilla illa zilluh. Ya, tidak ada perlindungan lain kecuali perlindungan Allah. Di antaranya yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Jadi itu akan menjadi sungguh investasi bagi kita yang bisa menerapkan kepemimpinan kita dengan adil. Nah, jadi bahagialah Bapak Ibu sekalian yang semuanya punya amanah-amanah sesuai dengan ruang lingkup dan bidang yang dimiliki. Mudah-mudahan kita semua ini bisa menerima tanggung jawab amanah ini dengan sebaik-baiknya dan kemudian bisa menjalankan tanggung jawab ini karena nanti kelak insya Allah akan menjadi investasi bagi kita. Dan sekaligus ini juga akan dimintakan pertanggungjawaban kepada kita atas ruang lingkup tanggung jawab sebagai pemimpin. Nah, oleh karena itu ketika menjalankan kepemimpinan, jadilah kepemimpinan yang melayani atau servant leadership, ya. Kepemimpinan yang bisa memberikan pelayanan terhadap orang yang kita pimpin. Kita memimpin keluarga, jangan sampai kemudian
anak-anak kita merasa nggak memiliki ayah. Hari ini banyak keluarga-keluarga yang merasakan adanya fatherless, ketiadaan ayah di rumah tangga. Ya, jangan juga ada sampai yang kemudian keluarga yang bukan cuma fatherless, tapi motherless juga. Nggak merasakan kehadiran sentuhan seorang ibu di rumah tangga. Nah, ini justru yang harus kita wanti-wanti. Ketika kita pun sibuk dengan aktivitas kerja, maka ini jangan sampai kemudian kita melupakan tugas esensi kita yang lainnya, yaitu memperhatikan apa yang di bawah tanggung jawab kita, termasuk tadi keluarga dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, Rasul berpesan ketika kita memberikan amanah di dalam kepemimpinan itu, beliau menegaskan sayyidul qaumi khadimuhum. Ya, pemimpin satu kaum itu adalah sungguhnya pelayan mereka, ya. Jadi ya harus mampu tadi, bukannya dilayani, tapi tadi haruslah sebetulnya melayani, ya. Apa yang diperlukan oleh anak buahnya ini perlu juga diperhatikan, ya. Dan ternyata memang masalah loyalitas itu, ya, dari anak buah kadang-kadang juga ini berbanding lurus dengan royalitas pemimpinnya. Artinya ketika pemimpinnya royal memberikan sesuatu kepada anak buahnya, maka anak buahnya juga insya Allah akan loyal kepadanya. Gitu ya. Ini dibuktikan aja. Benar nggak? Jadi kalau kita punya perhatian pada anak buah kita, ya, anak buah kita juga akan loyal insya Allah ya. Nah, dari hal-hal yang sederhana, misalnya ya memberikan perhatian, mungkin ketika mereka diberikan kue, makanan, atau ketika sakit dijenguk dan sebagainya, hal-hal yang sederhana. Nah, ini akan juga memberikan loyalitas yang kuat. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kalau kita kembali kepada ayat yang tadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya itu turun pada saat perang Khandaq. Dan Bapak Ibu sekalian tahu bahwa pada saat perang Khandaq ini dalam situasi Rasulullah dan para sahabat itu kira-kira pada musim paceklik, ya. Pada saat kesusahan, saat kesulitan seperti itu justru dihadapkan pada sebuah pertempuran yang besar di mana pasukan sekutu itu mungkin jumlahnya sekitar 10.000 orang, dan sementara pasukan Rasulullah hanya berjumlah 3.000 orang. Oleh karena itu pada saat itu kemudian seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi mengusulkan, ya Rasulullah, kalau di kami ya di Persia itu biasa kami membuat parit untuk melakukan perlindungan, ya agar supaya nggak bisa juga dijangkau oleh kuda atau oleh orang-orang pasukan-pasukan ini. Akhirnya apa? Ya dibuatlah akhirnya usulan itu disetujui dan dibuatlah parit, ya. Dan saat membuat parit apa? Ya itu ternyata para sahabat menghadapi kenyataan dihadapkan pada batu besar yang nggak mampu menghancurkannya. Lalu dicoba bergantian, nggak ada yang sanggup. Sampai akhirnya mereka menghadap baginda Rasulullah SAW dan akhirnya kata baginda Rasul, "Ana nazil, aku yang akan turun tangan sendiri untuk menghancurkan batu itu." Ya. Nah, maka apa rupanya setelah itu para sahabat melihat juga betapa saat itu pun Rasulullah SAW mengikat perut beliau dan dengan ada batu-batu itu untuk agar supaya menahan lapar itu. Ya. Saking suasananya lagi krisis gitu ya. Nah, jadi begitu. Tapi di tengah suasana yang kritis seperti itu, ternyata Rasulullah SAW kemudian memukul dengan palu dan sampai inilah percikan-percikan apinya. Saat itu kemudian justru optimisme yang dibesarkan oleh Rasulullah SAW ketika dihantam pada pukulan yang pertama, betul ada percikan api dan kemudian setelah itu batu itu pun hancur sampai menjadi seperti pasir.
Lalu beliau kemudian mengatakan bahwasanya aku melihat bagaimana kunci negeri Syam akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Padahal dalam situasi yang masih paceklik, masih susah-susahnya. Mukul batu aja tadi nggak ada yang sanggup kecuali Rasulullah. Sampai pada pukulan yang kedua, batu yang lain, aku melihat Allahu Akbar, telah diberikan kepadaku kunci negeri Persia. Ya. Nah, itu apa namanya pada saat yang susah. Sampai yang ketiga, kemudian Rasulullah pun takbir, Allahu Akbar, telah diberikan kepadaku kunci negeri Yaman. Nah, makanya kemudian dalam perjalanan waktu ternyata ya beberapa negeri-negeri itu akhirnya tunduk ke dalam naungan Islam. Jadi itulah bagaimana ketika seorang pemimpin juga bukan hanya sekedar memerintah dan mengatur, tapi ketika dalam suasana yang memang diperlukan untuk turun tangan, maka Rasul pun tadi, ana nazil, aku akan turun tangan sendiri untuk menghancurkan batu-batu itu. Jadi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan ini menjadi pemimpinan yang melayani, adalah model ideal tentu bagi tadi aparatur perbendaharaan negara ketika melayani rakyat dengan transparansi, empati dan profesional. Yang ketiga tentu ada tadi keadilan dan keberpihakan pada rakyat. Ini sangat terkenal apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira apa yang ungkapan kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan mengeksekusinya, bukan orang lain. Rasul sampai bersumpah, waimullah, lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau Fatimah binti Muhammad ini mencuri, saya aku sendiri yang akan memotong tangannya, ya, bukan orang lain, ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana ketegasan Rasulullah SAW dalam menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, dan ini juga sekaligus menegaskan bahwasanya integritas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam menegakkan kepemimpinan. Kalau itu sudah ditegakkan oleh seorang pemimpin, pasti ya seluruh jajarannya akan juga punya keinginan untuk bersifat berperilaku adil gitu. Nah, ini pun sangat diperlukan saya kira akhlak seperti ini dalam dunia perbendaharaan. Keadilan, ya, tidak menyalahgunakan wewenang, tidak diskriminatif, atau bisa memastikan bahwa setiap rupiah APBN ini semua harus membawa manfaat kepada rakyatnya. Nah, yang kedua adalah akhlak Rasul pada saat memberikan pelayanan-pelayanan publik, ya, pelayanan pada sahabat radhiyallahu anhum. Yang pertama beliau memiliki empati ya, dan kepedulian sosial. Makanya dalam hadis beliau mengatakan bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga kalian ini mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ya. Dan ini dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ya, pada khususnya pada saat terjadi awal-awal terjadi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada yang disebut orang-orang golongan muhajirin. Ada ya. Itu orang-orang yang mana tuh? Yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ada juga orang-orang yang membantu orang-orang yang muhajirin. Itu orang-orang Ansor. Orang-orang penduduk Madinah sendiri. Jadi Rasulullah SAW di awal-awal itu mempersaudarakan antara muhajirin dan Ansor. Dipersaudarakan satu-satu antara muhajirin dengan orang Ansor. Maka ada di antaranya adalah yang dipersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf, orang muhajirin, dipersaudarakan dengan orang Ansor, yang namanya Sa'id bin Ar-Rabi. Nah, jadi persaudarakan, sampai-sampai begitu kuatnya persaudaraan di antara mereka, itu kata yang namanya orang muhajirin kan namanya baru hijrah, masih dalam keadaan miskin, nggak membawa harta, nggak apa. Nah, maka Abdurrahman bin Auf itu ya dalam keadaan yang tidak punya harta. Saat itu ditawari oleh Sa'ad bin Ar-Rabi, dia katakan, wahai Abdurrahman,
saya punya harta yang banyak. Ya Allah karuniakan pada saya harta yang banyak. Silakan kamu bagi dua. Satu sebagian untuk saya, satu bagian untuk kamu. Nah, luar biasa tawarannya seperti itu. Ya, kalau kita tawarin begitu kira-kira diambil nggak? Diambil. Ya. Itu kalau kita pakai aji mumpung, mumpung ditawarin, kapan lagi? Nah, tapi apa yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf? Ya, bukan cuma itu, bahkan ada satu lagi ini pernyataan Sa'ad bin Ar-Rabi, aku pun punya 2 orang istri. Silakan kamu lihat mana yang kamu sukai, nanti akan aku cerai dan silakan pada setelah masa iddahnya selesai, kamu nikahi. Haji mumpung lagi gitu. Nah, 2 ini nggak dimanfaatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia hanya mengatakan, cukup tunjukkan saya kepada saya di mana letak pasar di kota Madinah. Nah, akhirnya ditunjukkan sama Sa'ad bin Ar-Rabi, ya. Begitu ditunjukkan dia bekerja di pasar itu, ya, bermuamalah di sana sampai akhirnya apa? Dia menjadi saudagar dan menjadi konglomerat di kota Madinah Abdurrahman bin Auf ini. Sampai sejarah mencatat bahwasanya kalau Abdurrahman bin Auf di kota Madinah itu mendapati sebongkah batu, di balik batu itu dia akan bisa jumpai di situ ada uang, bisa dapatkan uang dari situ. Saking mudahnya mencari uang. Ya. Jadi tawaran-tawaran itu tidak diterimanya, tapi juga akhirnya Allah berikan keberkahan dari tempat yang lain. Nah, luar biasa. Jadi inilah yang kemudian sifat empati, peduli dan sebagainya itu betul-betul bisa diberikan kepada ya bawahan-bawahan kita. Bawahan kita punya juga sifat empati pada atasan. Dan begitu sehingga ada apa namanya mutabadilah, ada keberimbangan ya antara atasan dengan bawahan ini. Yang kedua adalah kaitan dengan kesabaran dan kelembutan. Karena kita menghadapi manusia ini dengan karakter-karakter yang berbeda-beda. Yang berasal dari suku bangsa yang beda juga, mungkin asal yang berbeda. Jadi karakternya juga beda. Ada yang bisa diperintah 1 kali kemudian bisa jalan dengan baik. Mungkin ada juga yang ketika 5 kali pun masih belum bisa berjalan dengan baik. Nah, perlu ada kesabaran, kelembutan. Nah, makanya kunci dari akhlak yang harus kita miliki yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah memiliki kesabaran dan kelembutan. Ya, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat Allah, ya engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Kenapa? Kalau engkau keras kata Allah, ya, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu bersikap keras, maka mereka akan lari menjauh dari kamu. Ya, justru karena lemah lembut itulah yang akhirnya bisa lebih mendekatkan. Kita juga mungkin punya anak-anak, keluarga yang ketika diperintah mungkin belum bisa menerima pada ajakan yang tadi, yang pertama ya, ketika anak kita diajak sholat saja dia agak sulit juga untuk menerimanya. Tapi jangan pernah berputus asa untuk terus mengajak ya. Karena perintahnya memang untuk mengajak ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan anak-anak kita untuk sholat dan kemudian kita bersabar ya atas itu karena memang tadi bisa jadi ada yang sekali belum mau bersegera berangkat ke masjid ya. Mungkin ada yang baru ke 10 kali baru mau. Mungkin 10 kali pun ada yang belum mau, mungkin baru yang ke 100 kali ya. Ada yang ke 1000 kali dan begitulah. Entah yang kali yang keberapa pada akhirnya insya Allah Allah akan tunjukkan anak-anak kita dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, begitulah jalan pelayanan publik. Saya kira ini pun perlu ada kelembutan dan sifat-sifat yang empati ya. Sabar. Dan yang ketiga adalah profesionalisme dan ketepatan ya. Kata baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya, Innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah minta ketika kita melakukan sesuatu dengan itqan. Itqan itu mungkin bahasa kitanya ada yang sering mengartikan profesional. Ya itqan itu ya tekun gitu ya. Ya dia menekuni betul ya sampai akhirnya kerjaan itu memang betul-betul tuntas ya. Itu bukan hanya
sekedar kerjaan-kerjaan yang administratif. Hadis ini kalau ditelusuri itu asalnya adalah pujian pada Rasulullah SAW pada seorang yang pekerja keras, pekerja kasar, membuat bangunan. Ya, ketika membuat bangunan itu dilihatnya bagaimana bangunan itu begitu lurus, kuat. Ya. Akhirnya dipuji oleh Rasulullah SAW. Ya, ini terkait dengan Ammar bin Yasir. Innallah yuhibbu iza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Jadi bukan hanya pekerjaan-pekerjaan yang namanya profesional seolah-olah kerjaannya itu kerjaan-kerjaan yang yang besar, yang administratif, saya tidak. Hal-hal yang kecil pun tadi ya, kalau ada kerjaan merapihkan masjid ini juga begitu indah, orang sehingga masuk tuh tenang, baunya harum, wangi. Itu ya itulah itqan, ya, profesional ya. Nah, jadi ini yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kita. Masih ada waktu? Masih. Nah, yang keempat, yang ketiga ini kelompok keteladanan dalam pengelolaan keuangan. Ya, ini juga penting karena ini yang justru masalah menyangkut masalah kerja-kerja kita. Rasulullah SAW pernah menunjuk seorang sahabat untuk menjadi amil zakat, bendahara perang dan penanggung jawab Baitul Mal. Ya. Kemudian di situ beliau menegaskan, man ista'malnahu minkum ala amalin fakata mana mikhyatan fama fawqahu fahuwa gululun ya'ti bihi yaumal qiyamah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Barang siapa yang kami tugaskan dalam satu urusan lalu ia menyembunyikan sesuatu untuk dirinya walaupun hanya jarum atau yang lebih kecil dari itu, apa kata baginda Rasul, maka itu adalah ghulul, ya, penggelapan yang akan dibawanya pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Imam Muslim ya, nomor 833. Jadi ini menyangkut masalah transparansi dan akuntabilitas. Ini bagian yang menjadi bagian dari amanah spiritual, bahwa setiap rupiah yang dikelola harus dipertanggungjawabkan di dunia ini dan di akhirat kelak. Maka integritas finansial ini juga ini bukan sekedar aturan lembaga, aturan kenegaraan, aturan di Dirjen Perbendaharaan, tetapi juga menjadi perintah agama. Ya. Kalau tadi satu yang menyembunyikan, ada lagi yang transparan. Ya, nanti buka di hadis riwayat Imam Bukhari nomor 7174 atau Imam Muslim nomor 1832. Hadis itu menceritakan tentang seorang yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memungut zakat. Ya, namanya Ibnu Lutbiyah. Nah, ketika diperintah oleh Rasul untuk memungut zakat, maka dipungutlah zakat itu. Setelah kemudian dikumpulkan, dia menghadap Rasul, ya Rasul, inilah zakat yang dibayarkan mereka kepadamu. Tetapi ini hadiah yang mereka berikan kepadaku. Nah, Rasul enggak mentolerir seperti itu. Apa kata beliau? Beliau langsung berdiri dan kemudian mengingatkan pada orang banyak, dan kemudian salah satu sabdanya adalah afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi fayanzuru ayuhdalahu amla. Kata beliau kepada sahabat-sahabat yang lain, kalaulah dia duduk-duduk saja di rumah ibunya atau rumah bapaknya, apakah hadiah itu akan mereka terima juga atau enggak? Kira-kira terima apa enggak? Enggak bakal. Kalau enggak diberi tugas, apakah bisa menerima hadiah itu atau enggak? Enggak bakalan. Ya, nah makanya itu kaitan hadiah yang ada hubungannya dengan pekerjaan itu enggak bisa ditolerir oleh Rasulullah SAW. Bahwa itu dia ungkapkan terus terang, enggak bohong-bohong gitu kan. Kalau yang tadi satu sisi menyembunyikan, ya kata mahu menyembunyikannya. Kalau ini dia terus terang, ya Rasul ini zakat yang sekian. Nah ini orang ngasih hadiah kepadaku. Itu pun nggak ditolerir oleh Rasulullah SAW. Ya, langsung beliau berdiri dan kemudian mengingatkan para sahabat-sahabatnya.
Dan kemudian beliau ingatkan bahwa demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang mengambil sesuatu dengan cara seperti itu, melainkan ia akan datang bawanya di hari kiamat, memikulnya di atas lehernya. Jika seekor unta, maka ia akan bersuara. Jika seekor sapi, maka ia akan melengu. Dan jika seekor kambing, maka ia akan mengembik. Itulah yang diingatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin harus kita ingat-ingat selalu, dan mudah-mudahan apa yang saya ingatkan pada hari ini menjadi pelajaran bagi diri saya khususnya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat pada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadilah orang-orang yang terus memberikan manfaat pada orang banyak, pada atasan kita, bawahan kita, karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberikan manfaat pada orang lain. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pondasi bagi kejayaan bangsa ini, manakala akhlak ini kita jaga dengan sebaik-baiknya. Bagaimana pesan seorang yang bijak, Ahmad Syauqi Baik, dalam syairnya beliau mengingatkan, wa innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa in hum zahabat akhlaquhum zahabu. Sesungguhnya bangsa-bangsa ini akan tetap berjaya selama akhlaknya ini terjaga. Kalau akhlaknya ini baik, bangsa ini akan tetap survival. Ya. Fa in hum zahabat, tetapi jika akhlaknya hancur, akhlaquhum zahabu, maka hancurlah juga bangsa ini. Itulah yang diungkapkan oleh Ahmad Syauqi Baik, yang seorang penyair Arab modern. Ya. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu waliyyu taufiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang telah diberikan kepada kita semua, bahwa telah dipaparkan best practice itu ya, terkait dengan akhlak dari Rasulullah SAW, terkait itu kepemimpinan, pelayanan, dan suri teladan dalam amal. Jamaah Masjid Nurul Iman yang berbahagia, baik yang hadir maupun yang online, sekiranya tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz ada yang mau mau dipertanyakan, kami silahkan. Monggo tim Makeover tolong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu itu menjadi momentum kami. Singkat cerita, kami di lapangan di 183 kantor pelayanan pada waktu itu baru 11 dan saya termasuk seleksi tersebut dari salah satu dan dalam kantor yang terus ada saya waktu itu di antara yang saya dan salah satu yang mungkin luar biasa ya, kami tidak pindah dari kantor kami. Satu hal yang
biasa di negara ini. Kalau bahasa hari raya tertentu ada bingkisan Pak. Nah, pada tingkat tegak konflik interest kami pun membalikan Pak. Kan ada di yang lain kalau kita makan ketemu gerak jauh kita diminta yang bayar. Nah ini kan menjadi trigger apa namanya korupor. Mengimplementasikan stick and carrot ya, artinya seluruh kementerian kemudian ditingkatkan remunerasi. Nah, dengan beritanya kita negara Indonesia yang notabene-nya ini kenapa sampai sekarang masih korupsi yang masih prihatinan terhadap korupsi yang ada di tiap pelayanan yang dari pemerintah Indonesia, sedangkan negara dia nampur indeks korupsi, seksi korupsinya jauh lebih tinggi. Mungkin pertanyaan kami mohon sebenarnya masih petan yang ada di Indonesia yang notabene banyak muslim, kemudian mungkin keluarnya masih dalam kondisi yang kemudian saya kira kalau terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi atau? Langsung ditanggapi boleh. Ya, silakan. Takut keburu lupa ya. Jazakumullah khairan Pak ya. Ini sebuah pengalaman saya kira yang memang sangat bagus bagaimana DJ Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini sudah melakukan reformasi ya yang perlu kita apresiasi. Dan inilah tadi yang memang harus dilakukan. Tadi misalnya bagaimana tadi saya katakan itu bahwa seorang pemimpin itu harus royalitas ya. Ya AT tadi memperhatikan bawahannya, remunerasi ini salah satunya. Ya diperhatikan betul itu ya. Sehingga tadi dengan kesejahteraan di antara bawahan-bawahannya itu lebih sejahtera, maka dia pun bawahan ini akan lebih loyal ketika diperintah, diberikan tugas, itu akan sangat baik. Namun menghadapi situasi yang kita ini, hari ini ya tadi tingkat korupsi yang sungguh sangat luar biasa terjadi di berbagai instansi ya, itu mungkin perlu jadi bahan introspeksi kita juga. Ya, bisa jadi tadi mungkin remunerasinya juga belum memadai secara sepenuhnya mampu mengcover seluruh kebutuhan seorang pegawai, bisa jadi begitu ya. Nah itu yang harus tadi, makanya kalau saya sepakat lah kalau misalnya seorang itu pegawai diberikan penghasilan yang memadai walaupun besar gitu ya, itu yang dia bisa sejahtera, ya itu harus dipenuhi gitu. Daripada nanti dia mencari-cari celah-celah dari kerjaan-kerjaan yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Lebih baik ngasih penghasilan yang memadai. Iya, setuju ya. Saya kira setuju semua yang lain. Saya ketika diberi amanah untuk memimpin di Bekasi, saya bilang jangan ada pegawai-pegawai yang justru di bawah UMR. Dan UMR di Bekasi waktu itu masih tinggi ya. Jadi pegawai-pegawai waktu itu ya di atas UMR semua, yang TKK segala macam juga. Nah itu salah satu upaya memang untuk mengentaskan kita, jangan sampai kemudian kita nggak memperhatikan. Kenapa? Tingkat hedonisme ini sekarang ini luar biasa dipertontonkan di media-media, baik media mainstream maupun media sosial. Ya, yang dengan seperti itu otomatis ya anggota-anggota keluarga kita juga tergerak ingin seperti itu, ingin ya sejahtera, ingin berperilaku seperti itu. Ya, yang kedua adalah saya kira
kemampuan kita menekan angka korupsi ini akan sangat dipengaruhi oleh tingkat tadi bukan hanya kesejahteraan keluarga, tapi tingkat ketahanan keluarga. Ya, dulu di masa Rasulullah SAW, ya ini sahabiah itu sahabat-sahabat perempuan, Pak ya. Itu ada yang setiap kali suaminya pergi berangkat kerja itu memberikan pesan penyemangat pada suaminya. Di antaranya adalah yang ada diantarkan sampai ke gerbang rumah, sampai disitulah kemudian diingatkan la tut'imna illa halalan. Kira-kira bahasa kita, Bang, jangan beri kami kecuali dari harta-harta yang halal. Kenapa? Fa inna nasbiru 'alal ju'i yauman wala nasbiru 'alan nari turfatan. Karena kami masih sanggup menahan lapar, barang seharian saya sanggup. Anak-anak juga sanggup. Tapi yang kami nggak sanggup, hidup di atas api neraka walaupun cuma sebentar. Nah, ini pesan ibu ini sangat efektif. Ya, apalagi mewakili anggota keluarga. Kalau itu diberikan pesan selalu begitu kepada suami setiap hari, kira-kira kita akan berbuat koruptif nggak? Nggak bakalan. Kenapa? Kalau begitu kita korupsi, ya bakal diboikot di keluarga. Nggak akan dinikmati. Nggak akan juga mereka senang dengan apa yang kita bawa. Karena itu bukan dari harta yang halal. Nah, kalau perilaku-perilaku itu tadi diproteksi dari sejak keluarga seperti itu, nah ini pasti akan angka korupsi juga akan tertekan ya, dari mulai keluarga. Sekarang bapak-bapak kalau pesan sama istrinya tiap hari apaan? Ada pesannya sama nggak begitu? Alhamdulillah Allah pesannya seperti itu. Iya. Tapi kalau ibu salah memberikan pesan kepada suami, itulah barangkali nanti akan menyangkut-nyangkut juga tadi terbawa koruptif intinya. Ada orang yang berpesannya sederhananya, saya sederhana juga ngasih pesan apa, Pak nanti kalau pulang nggak usah bawa macam-macam lah, nggak usah bawa martabak, nggak usah bawa buah-buahan, bawa aja kunci mobil apa. Sepanjang suaminya mampu ya, minta lebih mewah pun nggak apa-apa. Tapi tadi, kalau suaminya nggak mampu, dipaksa-paksakan, itulah yang akhirnya muncul pada perilaku-perilaku koruptif. Nah, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dan kekompakan di tengah keluarga kita menghadapi situasi hedonisme hari ini yang sungguh sangat luar biasa. Ya angka-angka berapapun ya kalau mengikuti hedonisme pasti kurang aja. Ya, wallahu a'lam. Saya kira itu Pak. Makasih banyak nih. Mudah-mudahan reformasi birokrasi di DJPB ini betul-betul akan terus bisa semakin sempurna dan mensejahterakan kita semuanya. Baik, untuk penanya berikutnya kami persilahkan. Ada dua ini Pak. Monggo Pak Oka sama Mas Andri. Mas Andri, monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya ingin ini Pak sedikit merujuk pada kisah zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau kan sempat dikritik oleh umatnya yang dari kaum Khawarij Pak, bahwa kenapa kok zaman beliau banyak kritik gitu ya. Jawaban beliau ya karena pada saat pada saat sebelumnya itu tidak gitu ya. Jadi beliau kan jawab karena pada saat zaman Umar dan Utsman itu rakyatnya adalah beliau dan orang-orang yang baik gitu ya Pak ya. Tapi kalau di zaman Ali ya rakyatnya adalah ya anda-anda ini gitu, Khawarij dan sejenisnya gitu Pak. Nah, jadi dari sini saya sering kaitkan dengan ketika ada protes gitu ya dari bawah, misalnya dari bawahan atau dari rakyat gitu kepada pimpinannya. Kenapa kok kondisi kita kok
misalnya organisasinya kok jelek gitu, nyalahin pimpinannya gitu. Kalau ngelihat dari riwayat yang tadi kan kita harus introspeksi diri gitu Pak Iya. Ustadz, diarahkan untuk kita itu jangan nyalahin pimpinan, tapi kita harus melihat bagaimana kondisi ini. Nah, mungkin itu mohon pencerahannya Pak Ustadz. Iya. Itu konteksnya apakah berbeda atau mungkin ada hikmahnya seperti apa? Karena saya masih sering agak sulit memahaminya gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Iya. Baik. Ya betul, dari apa yang diungkapkan oleh Imam Ali kan pernah bahwasanya kenapa kok situasi saat zaman beliau itu tidak seperti dulu di zaman Rasul baik. Kata Imam Ali memang tegas. Dulu waktu Rasul yang mengatur, orang-orangnya itu yang diatur seperti saya. Gitu. Sementara ketika saya mengatur, sekarang ini orang-orangnya seperti kamu. Gitu. Jadi nggak seideal apa itu. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni summal ladzi yalunahum summal ladzi yalunahum. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa itulah masa yang pada masa sahabat radhiyallahu anhum. Masa Rasulullah SAW masih hidup, sehingga kalau ada kesalahan-kesalahan di antara sahabat pun langsung dikoreksi oleh Rasulullah atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu ya masa itu makin menurun. Artinya, ya kita harus kembali kepada sekarang adalah kuncinya adalah pada SDM kalau begitu, ya. Bahwa sumber daya manusianya ini yang harus kita perbaiki. Kalau kita tadi menyepakati bagaimana kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan memberi pelayanan prima dalam kerja-kerja kita, ya tadi kita juga harus bersepakat. Artinya kualitas-kualitas SDM ini memang harus bagus. Tapi kalau kualitas SDM-nya diabaikan, ya sementara itu ya akan nggak terjadi apa yang kita inginkan. Ya, jadi ini sepakat betul dengan apa yang tadi diingatkan oleh Mas Andri bahwa ini memang perlu peningkatan kualitas SDM. Nah ini yang harus diperhatikan. Walaupun tadi sabda Rasul ya memang itu generasi terbaik lah itu ya generasi terbaik itu bagi kita sekarang ini menjadi contoh. Ya, nggak akan bisa mengulangi kembali. Tapi kita paling tidak bisa lebih dekat-dekat kalau kita mau mencontoh seperti itu. Ya. Tapi tawaran-tawaran tadi seperti Sa'ad bin Arabi ya, kepada Abdurrahman bin Auf itu ditunggu-tunggu sekarang oleh orang-orang nggak ketemu lagi tawaran yang seperti itu. Ya, ya karena apa ya itu pada generasi terbaik yang terjadi. Nah, kira-kira begitu ya Mas Andri bahwa memang saya sepakat kualitas SDM-nya yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Ya, wallahu a'lam. Lanjut ke penanya ketiga, sebelum di Zoom ada yang tanya nggak Mas? Kesempatan buat Pak Oka, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaannya ini ya Ustaz, sederhana sih sebenarnya kan Nabi Muhammad itu bukan pegawai negeri ya Ustaz. Iya. Jadi artinya mungkin apa sih namanya siklus hariannya tuh berbeda gitu ya. Iya. Ketika kita ingin mencoba untuk menerapkan sunnah Nabi gitu, kadang-kadang kayaknya mungkin tidak kompatibel gitu. Bagaimana misalnya orang mau tahajud sementara pas hari kerjanya ngantuk misalnya, atau misalnya kayak di jam kerja dia rajin tilawah misalnya bagaimana supaya berkeseimbangan antara kita sebagai pegawai negeri yang mempunyai kewajiban kerja dan juga kita ingin mengikuti sunnah Nabi. Itu aja. Iya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya sebetulnya ya kita paling mengetahui urusan-urusan duniawi kita ya. Bahkan dalam masalah ini ada hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum, itu kaitan dengan masalah pembenihan kurma, ya kamu lebih paham. Nah artinya dengan hal seperti ini kita yang paling tahu tentang dunia kita. Nah, oleh karena itu berbagai program-program yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini juga harus kita sesuaikan dengan apa yang kita miliki. Ya secara waktu, ya jangan juga sampai kemudian karena ingin tilawah akhirnya mengganggu pelayanan kita di kantor. Karena apa?
tilawah kita pada saat jam kerja. Nah, gitu. Makanya dalam tadi ada muakhoh yang lebih menarik juga pada saat mempersaudarakan Rasul itu Salman Al-Farisi dengan salah seorang sahabat dari Ansor, siapa namanya lupa saya. Nah itu salah satunya itu karena ketidaktawazunan sampai apa? Ya, Salman Al-Farisi ketika datang ke rumah saudaranya ini, istrinya betul-betul nggak pedulikan dirinya, nggak pedulikan dirinya. Ya, apa namanya, ya kumuh lah ininya ya. Sampai akhirnya, ada apa dengan engkau dan Abu Zar Al-Ghifari ya. Nah, katanya itu saudara kamu itu udah ya melupakan kehidupan dunia. Dia yang ini hanya ingatnya pada Allah Subhanahu wa taala saja. Akhirnya ia bermalamlah di rumahnya dan kemudian di situ dia mengingatkan pada saudaranya. Ketika saudaranya ini mungkin waktu tidur ya bangun untuk melakukan sholat malam, ditahan sama Salman Al-Farisi, tidur dulu. Ya, belum waktunya kira-kira begitu karena masih sore kira-kira begitu. Akhirnya tidur lagi. Bangun lagi untuk melaksanakan sholat malam. Tidur lagi. Suruh tidur lagi. Sampai akhirnya apa? Pada saat sepertiga malam, akhirnya dibangunkan oleh Salman Al-Farisi. Bangun, kita waktunya sholat. Akhirnya sholat. Besoknya sahabat ini melaporkan pada Rasulullah, ya Rasulullah aku diperlakukan seperti itu oleh Salman. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, benar apa yang dilakukan oleh Salman. Karena apa? Allah punya hak, tubuh kita punya hak, keluarga kamu pun punya hak. Nah, jadi tunaikanlah itu dengan baik. Nah, yang bisa mengatur itu ya kita manage waktu kita oleh diri kita sendiri. Nah, maka jangan sampai kemudian ya kita mengganggu waktu kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala qiyamul lail, mengganggu waktu apa namanya kerja kita. Kenapa? Ya qiyamul lailnya sepanjang malam. Ya tetap secara tubuh fisik kita nggak akan mampu untuk bisa apa namanya bertahan, akhirnya ngantuk. Nah, jadi itu disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Yang penting tadi amanah ini adalah amanah besar ya. Ya Allah berikan pada kita untuk kita tunaikan. Saya kira kalau ini Bapak sukses, Bapak semua ini di Dirjen Perbendaharaan Negara ini justru kunci akan kesuksesan negeri kita ini. Saya yakin betul dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, ya, reformasinya dimulai dari Kementerian Keuangan, kan mengatur keuangan. Ya, kalau itu sukses, saya yakin tadi negeri ini akan bisa menjadi lebih baik. Ya, optimisme seperti itu juga mungkin yang tertuju pada harapan-harapan pada menteri yang baru ini ya. Saya kira itu barangkali ya, wallahu a'lam. Terima kasih. Untuk ya, mungkin dari jamaah dari perempuan, akhwat mungkin kalau ada nih kami silakan. Satu lagi siapa nih Pak? Kalau enggak ada. Pak kamu mananya? Moga-moga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita menyampaikan di era Rasulullah tadi ada yang ingin jadi pemimpin. Dan Rasulullah kan untuk tidak mampu kan. Iya. Sekarang ini standarnya seperti apa? Pak, supaya kita bisa jadi pemimpin ataupun standar yang ideal sesuai dengan Islam. Kalau di pemerintahan ini kan berdasarkan talent, tax dan sebagainya. Iya. Hanya dalam Islam supaya tidak salah memilih pemimpin, konsepnya juga. Iya. Ya konsep kalau dalam Islam yang sebenarnya sama juga di negeri kita ini. Konsep yang pertama adalah tadi faktor ketakwaan. Makanya syarat kepemimpinan kan yang pertama kali adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kan itu. Kenapa? Karena itulah yang akan mampu tadi mengendalikan emosi diri, spiritualitasnya akan terjaga dengan baik untuk menghadapi tekanan-tekanan dalam situasi-situasi dan keadaan-keadaan pekerjaan sehari-hari.
bahwa kita bukan dalam menghadapi situasi-situasi yang normal-normal aja begitu. Tapi satu ketika tadi akan berhadapan dengan tekanan-tekanan yang dari sana sini. Disitulah dia akan bisa tegar ketika memiliki nilai ketakwaan yang kuat, yang prima. Nah, selebihnya tentu ya saya kira itu bisa disesuaikan dengan kemampuan. Hari-hari ini banyak tools yang bisa digunakan untuk menseleksi talent-talent yang terbaik. Ya, tapi kalau menurut saya kunci ininya yang pada nilai-nilai ketakwaan itulah yang harus diperhatikan betul ya. Oleh karenanya mudah-mudahan ke depan ini dalam kita menseleksi kepemimpinan ini justru tidak dikonfrontasikan antara nilai-nilai ketakwaan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ya nilai-nilai ketakwaan itu sendiri gitu. Kan seringkali begitu, suka dikonfrontasikan. Sehingga kalau nggak sesuai dengan itu, ini termasuk orang yang ekstrim gitu. Ini saya kira yang harus menjadi introspeksi bagi kita semuanya. Saya kira itu mungkin Pak yang bisa saya jawab ya. Artinya tool-tool psikologi hari ini banyak untuk bisa menentukan siapa yang paling layak gitu. Walaupun tadi secara kemampuan kita semua kullukum ra'in. Siap kalian adalah pemimpin. Tapi mungkin di antara itu ada yang lebih tepat dalam mengemban satu jabatan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang tergabung dalam kajian ini maupun yang online, sekiranya kita sudah mengakhiri di penghujung acara. Sebelum ditutup, mungkin Ustadz bisa memimpin doa. Kami silakan. Mari kita sama-sama munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat-niat kita untuk memperbaiki diri kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alna minal muqtadina bi sunnati nabiyyik wal mutakhalliqina bi akhlaqihi wal mukhlisina fi a'malina li khidmati ibadika wa biladik. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang meneladani sunnah-sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kekuatan pada kami untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia seperti baginda Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, dan berikanlah ketulusan kami dalam bekerja untuk melayani hamba-hamba-Mu dan negeri kami tercinta. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah telah diberikan kepada kami semua. Kiranya acara ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan memberikan manfaat bagi kita semua. Dari saya mungkin ada kekurangan kesalahan, mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.